Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Nispurahmadini dengan NIM 21231033 dari Prodi Pendidikan IPA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran besaran fisika serta besaran dan turunan. Untuk yang pertama, pengukuran besaran fisika. Dalam pengukuran besaran fisika ini, hal yang akan dibahas yang pertama, hakikat pengukuran dalam fisika, yang kedua, besaran dan pengukurannya, yang ketiga, cara menyampaikan hasil pengukuran, yang keempat, pengukuran massa jenis benda beraturan dan tak beraturan, yang kelima, pengukuran periode dan frekuensi bandul sederhana. Yang pertama, hakikat pengukuran dalam fisika. Beberapa karakteristik dari ilmu fisika yaitu yang pertama, merupakan ilmu berdasarkan fakta. Yang kedua, kegiatan utamanya adalah observasi dan eksperimen yang melibatkan pengukuran. Yang ketiga, dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah metode ilmiah. Yang keempat, merupakan dasar dari ilmu rekayasa yang diterapkan dalam berbagai teknologi. Yang kelima, tidak pernah lengkap dan selalu terbuka untuk dikritik dan dilengkapi. Contoh berbagai aktivitas pengukuran terlihat pada gambar. Baiklah, untuk selanjutnya adalah besaran dan pengukurannya. Besaran dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan mempunyai nilai atau besar yang dinyatakan dengan angka dan satuan. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan atau didefinisikan terlebih dahulu. Dikenal 7 besaran pokok di dalam fisika beserta satuannya dalam SI. Yang pertama yaitu panjang. Simbol besarannya adalah L kecil, nama satuannya adalah meter, simbol satuannya adalah M kecil, dan dimensinya adalah L besar. Yang kedua, massa. Simbol besarannya yaitu M, nama satuannya kilogram, simbol satuannya kg, dimensinya adalah M besar. Yang ketiga adalah waktu. Simbol besarannya yaitu T kecil, nama satuannya sekon, simbol satuannya adalah S kecil, dan dimensinya adalah T besar. Yang keempat yaitu suhu. Simbol besarannya yaitu T besar, nama satuannya adalah Kelvin, dan simbol satuannya adalah K besar, serta dimensinya adalah theta. Yang kelima adalah kuat arus. Simbol besarannya yaitu I kecil, nama satuannya ampere, simbol satuannya A besar, dan dimensinya adalah I besar. Yang keenam adalah intensitas cahaya. Simbol besarannya yaitu I besar, nama satuannya kandela, simbol satuannya CD, dan dimensinya adalah J besar. Yang ketujuh adalah jumlah molekul zat. Simbol satu besarannya adalah N, nama satuannya adalah mole, simbol satuannya adalah mol, dan dimensinya adalah N. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah gaya atau F, satuannya dalam SI adalah Newton atau N, sama dengan kilogram dikali meter dikali sekon pangkat min 2, yaitu diturunkan dari 3 besaran pokok, panjang, massa, dan waktu. Selanjutnya yaitu alat ukur besaran pokok. Yang pertama, alat ukur panjang. Di sini contohnya yaitu mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup. Yang kedua, alat ukur massa. Contohnya adalah neraca Ohaus, dacin, neraca dua lengan, neraca langkah, neraca duduk, dan neraca digital. Yang ketiga adalah alat ukur waktu. Contohnya adalah arloji, jam pasir, stopwatch digital, stopwatch analog, dan jam matahari.
Pengukuran massa jenis benda beraturan dan tak beraturan. Jika benda memiliki bentuk bangun tak beraturan, mengukur volume benda dapat dilakukan dengan menggunakan zat cair atau gelas. Massa benda dapat diukur dengan alat tertentu seperti neraca. Massa jenis merupakan salah satu ciri khas suatu zat. Dalam huruf Yunani, massa jenis dinyatakan dalam huruf P dan didefinisikan sebagai massa jenis zat dibagi dengan volumenya. Massa jenis disebut juga dengan rho. Rumusnya yaitu massa zat dibagi volume zat, atau rho sama dengan M dibagi V. Selanjutnya, pengukuran periode dan frekuensi bandul sederhana. Beberapa istilah yang sering digunakan untuk sesuatu gerakan atau kegiatan yang terjadi berulang-ulang dihubungkan dengan waktu yang diperlukan yang disebut dengan periode dan frekuensi. Untuk gerak melingkar beraturan, yang pertama yaitu periode atau dilambangkan dengan T besar, diartikan sebagai waktu atau T kecil yang diperlukan suatu titik untuk melakukan satu kali putaran. Bila N adalah jumlah putaran yang dilakukan suatu titik, maka dapat dirumuskan periode atau T sama dengan waktu yang diperlukan atau T kecil dibagi jumlah putaran atau N, atau T sama dengan T kecil per N. Yang kedua yaitu frekuensi atau dilambangkan dengan F kecil, diartikan sebagai jumlah putaran atau N yang dilakukan benda tiap satuan waktu. Bila N adalah jumlah putaran yang dilakukan suatu titik, maka dapat dirumuskan frekuensi atau F kecil sama dengan jumlah putaran atau N dibagi waktu atau T, atau F sama dengan N per T. Selanjutnya, topik bahasan yang kedua adalah besaran dan turunan. Dalam besaran dan turunan ini akan dipelajari tentang besaran dan satuan, vektor dan skalar, serta operasi vektor. Yang pertama, besaran dan satuan. Hasil pengukuran dinyatakan dalam 3 komponen, yaitu yang pertama nilai. Nilai adalah magnitudo atau besarnya angka yang terbaca pada alat ukur. Pada pengukuran berulang, nilai sering diungkapkan sebagai nilai rata-rata. Yang kedua, ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan suatu tingkat perkiraan yang mana nilai dari pengukuran menyimpang dari nilai sebenarnya. Yang ketiga adalah satuan. Satuan merupakan ukuran standar untuk besaran fisika. Ketiga komponen di atas harus ada dalam setiap laporan hasil pengukuran. Satuan didefinisikan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Sebagai contoh, gaya F mempunyai satuan Newton dan berat atau W mempunyai satuan Newton juga. Kedua besaran ini sesungguhnya sama yaitu besaran turunan gaya. Berat adalah besaran gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Dimensi suatu besaran dapat dinyatakan dengan suatu rumusan yang disesuaikan dengan definisi operasional besaran tersebut. Maksudnya adalah bahwa rumusan dimensi suatu besaran menyatakan bagaimana cara tersusunnya besaran itu dari besaran pokok. Contohnya, kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu, maka dimensinya adalah L per T, sama juga dengan L dikali T pangkat min 1. Contoh yang selanjutnya, massa jenis, yang rumusnya yaitu massa dibagi volume, maka dimensinya M dibagi L, sama juga dengan M dikali L pangkat min 3. Jadi, untuk menentukan rumusan dimensi suatu besaran, kita harus memahami definisi operasional dari besaran tersebut. Namun demikian, bila satuan suatu besaran diberikan, maka kita dapat menentukan rumusan dimensinya. Konversi satuan dan analisis dimensi. Konversi satuan.
Apabila besaran-besaran fisika dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, atau dibagi dalam suatu persamaan aljabar, maka satuannya juga harus diperlakukan sama seperti bilangan. Misalnya, sebuah pengendara mobil memacu mobilnya dengan laju konstan 40 km per jam selama 2 jam. Berapakah jarak yang ditempuhnya? Jarak X dapat dihitung dari hasil perkalian antara laju V dan waktu T. X sama dengan V dikali T sama dengan 40 km per jam dikali 2 jam sama dengan didapatkan hasilnya 80 km. Cara seperti di atas dengan mencoret satuan waktu yaitu jam atau J memudahkan untuk melakukan konversi dari satu satuan ke satuan yang lainnya. Operasi dasar vektor. Yang pertama, kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama bila besar arahnya sama, namun titik tangkap dan garis kerjanya tidak harus sama. Misalnya vektor A dan vektor B seperti pada gambar di bawah ini. Kesamaan dua vektor, yang gambar A yaitu kesamaan dua vektor dan gambar B yaitu ketidaksamaan dua vektor. Bila vektor A sama dengan vektor B, maka secara analitik masing-masing komponen vektor pada sumbu X, Y, dan Z juga harus sama. Misalnya, vektor A sama dengan vektor B, maka AX sama dengan BX, AY sama dengan BY, AZ sama dengan BZ. Perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar atau skalar dengan vektor adalah sebuah vektor. Misalnya, vektor setengah A adalah suatu vektor yang arahnya sama dengan vektor A, tetapi besar atau panjangnya setengah dikali panjang vektor A. Penjumlahan vektor aturan jajar genjang. Resultan dari dua vektor menurut aturan jajar genjang adalah merupakan suatu vektor yang besar maupun arahnya sesuai dengan diagonal jajaran genjang yang sisi-sisinya adalah kedua vektor tersebut. Contohnya seperti pada gambar. Penjumlahan kedua vektor itu dapat dinyatakan vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C. Besar vektor resultan dapat dirumuskan vektor C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos dikali cos theta. Selanjutnya aturan segitiga. Menentukan resultan dari dua vektor menurut aturan segitiga adalah sebagai berikut. Misalkan A dan B adalah dua vektor seperti pada gambar di bawah ini. Pindahkan pangkal vektor B ke ujung vektor A, hubungkan pangkal vektor A dengan ujung vektor B, itu adalah vektor C. Jadi, vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C. Selanjutnya yaitu menurut aturan poligon. Bila pada satu benda bekerja banyak gaya atau lebih dari dua, baik besar maupun arah masing-masing gaya berbeda seperti pada gambar, maka untuk menentukan gaya resultannya dapat digunakan sistem poligon sebagai berikut. Hasil yang diperoleh akan sama dengan bila vektor awal dan vektor-vektor yang dipindahkan serta urutan pemindahan berbeda asal syarat pemindahan vektor dipatuhi, yaitu baik besar maupun arah vektor yang dipindahkan tidak berubah. Baiklah, hanya sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.